Baru-baru ini publik digegerkan oleh kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP yang melarang Paskibraka Putri mengenakan jilbab dalam menjalankan tugas sebagai pengibar bendera pada perayaan HUT RI ke-79 yang diselenggarakan di IKN. Meski kebijakan itu kemudian dicabut akibat derasnya protes dari berbagai kalangan, termasuk dari Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia, tetapi kebijakan itu menjadi catatan buruk bagi kiprah lembaga yang berada di bawah presiden itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Terlebih karena sebelumnya, Kepala BPIP Yudian Wahyudi pernah melontarkan pernyataan yang membuat dirinya mendapat tudingan sebagai figur yang anti-Islam, bahkan dicurigai sebagai orang yang tidak beragama alias ateis. Pernyataan dimaksud diantaranya, melarang penggunaan cadar, menyatakan bahwa agama adalah musuh besar Pancasila, dan menyarankan agar Assalamualaikum diganti dengan Salam Pancasila. Pembentukan BPIP sendiri yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, menarik untuk dicermati karena setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen sehingga melahirkan Undang-Undang Dasar 2002, ruh Pancasila telah hilang berganti dengan ruh sistem liberal kapitalis. Apalagi karena kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi dan DPR pun banyak yang melanggar Pancasila, seperti penerbitan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan, Undang-Undang Minerba, proyek IKN, proyek kereta cepat, dan lain-lain. Maka, kalau kebijakan BPIP dan Presiden pun banyak yang tidak sesuai dengan Pancasila, dan ruh Pancasila pun tidak ada di Undang-Undang Dasar 2002, sebenarnya apa artinya Pancasila bagi Presiden Jokowi dan rezimnya? Berikut bincang-bincang kami dengan aktivis senior yang juga Presidium Hizbullah Indonesia Sri Bintang Pamungkas. Ya, langsung Pak. Pancasila itu suatu temuan, suatu hasil penggalian oleh Bung Karno terhadap budaya bangsa yang luar biasa. Begitu luar biasanya, sehingga dia itu ditakuti, Pancasila itu ditakuti, baik oleh orang luar negeri maupun dalam negeri. Kenapa? Sebagaimana kita tahu, dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, yang pertama kali menyampaikan kata Pancasila itu adalah Bung Karno. Oleh karena itu, banyak orang yang menganggap lahirnya Pancasila itu pada 1 Juni. Tanpa memerhatikan urutan-urutan butir-butir di dalam Pancasila. Tapi kata Pancasila itu sendiri lahir pada 1 Juni 1945. Dan Bung Karno mengatakan itu adalah dasar negara. Semacam pondasi negara. Karena di atas pondasi itu, Bung Karno mengatakan, kita bangun sebuah Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Itu kata-kata Bung Karno. Sebelumnya Bung Karno mengatakan, apa nama dari butir-butir yang saya sebutkan tadi itu? Apakah namanya Pancadharma? Bung Karno menjawab sendiri, tidak, bukan. Karena Dharma itu dari atas. Memang di Jawa itu biasanya kalau Dharma itu dari orang tua, dari nenek moyang. Tapi Bung Karno membantah. Beliau mengatakan, saya sebut namanya adalah Pancasila. Dan di atas dasar Pancasila itulah kita bangun negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Lalu di dalam perdebatan sampai dengan
22 Juni, Hmm. Pancasila itu diartikan sebagai sumber hukum Hmm. dari segala hukum di Indonesia. Hmm. Artinya segala macam perundang-undangan yang tidak didasari oleh 5 sila itu, Hmm. dia bukan lagi hukum. Hmm. Tidak bisa ditetapkan sebagai hukum. Hmm. Bahkan Undang-Undang Dasar 45 itu pun disusun Hmm. pasal-pasalnya sesuai dengan sila-sila di dalam Pancasila itu. Hmm. Sampai-sampai pasal 29 pun ditegaskan lagi di situ Hmm. bahwa dasar negaranya adalah ketuhanan yang Maha Kuasa, Hmm. ketuhanan yang Maha Esa. Hmm. Dan di dalam pembukaan yang semula adalah merupakan teks proklamasi, itu disebutkan dibentuklah pemerintahan negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Kuasa. Hmm. Persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Persatuan Indonesia, Iya. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Hmm. dan kesejahteraan Sosial. sosial. Dan itu kemudian karena suatu sebab yang remeh-temeh, yaitu bahwa teks proklamasi lupa dibawa, Hmm. lupa dikantongin. Hmm. Ya ketika Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta dari Rengas Dengklok, Hmm. maka ditetapkanlah itu sebagai pembukaan. Hmm. Kalau tidak terjadi kejadian itu, Hmm. maka dia tetap kembali menjadi teks proklamasi. Hmm. Nah, karena kejadian tersebut, maka jadilah dia pembukaan. Dan dari pembukaan itulah Hmm. batang tubuh Hmm. Undang-Undang Dasar 45 yang lahir hari ini, 79 tahun yang lalu, Hmm. tersusun. Hmm. Lalu Pancasila itu sendiri sudah dibahas dalam ribuan skripsi, tesis, dan disertasi. Hmm. Oke. Kemungkinan besar dugaan saya, Hmm. Profesor Dr. Suteki, Hmm. Pierre Suteki Hmm. dari Universitas Diponegoro, itu menulis disertasinya tentang Pancasila. Hmm. Demikian juga Habib Rizik Syihab Hmm. atau Bapak Rizik Syihab ya. Karena kata-kata Habib sudah menjadi persoalan nih di Republik ini. Ya, ya. Itu juga tesisnya, kalau saya tidak keliru, ditulis tentang Pancasila. Betul. Dan beliau kalau ceramah-ceramah itu luar biasa sekali ya, butir-butir penjelasan tentang butir-butir Pancasila itu hafal luar kepala. Hmm. Nah, tentu saja banyak ahli-ahli tentang Pancasila, terutama mereka yang pernah menulis dalam skripsi atau tesis atau disertasinya. Hmm. Ada satu hal yang menarik. Bung Karno tidak pernah mengatakan Pancasila itu adalah ideologi. Hmm. Bahwa itu adalah way of life, ya. Hmm.
budaya bangsa. Bahkan beliau mengatakan kalau diperas menjadi gotong royong. Dan gotong royong itu lebih mudah dimaknai oleh orang biasa. Bahwa terjadinya kegotong royongan di dalam masyarakat kita. Ini hebatnya apa? Bung Karno itu tidak pernah ketika menggali itu menelusuri Sabang sampai Merauke. Tapi beliau bisa menggalinya. Ya tentu saja dari berbagai macam tulisan dan karena memang beliau itu pandai sekali, cerdas orangnya. Jadi muncullah itu. Tidak pernah beliau mengatakan itu adalah ideologi. Banyak yang tidak tahu bahwa kata-kata ideologi itu justru lahir pada masa kemenangan PKI. Oh. Iya, pemilu 55 itu muncullah kata-kata ideologi. Yang menurut pendapat saya, ideologi itu justru bertentangan dengan dasar negara tadi. Dasar negara itu di bawah, di atas itu kita bikin Republik Indonesia. Sebagai pikirannya Bung Karno. Tapi ideologi itu di atas. Betul. Nah, ideologi ini lahir dari otaknya orang PKI. Kenapa? Karena ideologi itu gampang diubah. Kalau dasar negara nggak bisa diubah, ideologi itu bisa diubah. Ideologi komunis, ideologi kapitalis, ideologi sosialis, ideologi apa aja. Nah, disinilah sebetulnya pinternya PKI itu yang menetapkan Pancasila sebagai ideologi, suatu ketika nanti akan diganti. Dan mudah diganti, dan bisa diganti. Jadi saya juga ingatkan kepada rakyat Indonesia, teman-teman saya yang ahli dalam Pancasila itu, jangan pakai kata-kata itu, ideologi. Ideologi itu lahir dari pikiran PKI. Iya. Ada satu lagi ya. Nah, ini tulisan Bung Hatta sendiri. Karena pada waktu itu, atau sekarang-sekarang ini juga, masih banyak orang yang tidak suka sama Soekarno. Ya benar. Ya, mengatakan lahirnya 1 Juni itu bukan lahirnya Pancasila. Itu sebetulnya mau mendiskreditkan Soekarno hanya karena soal urutan. Lah yang memimpin Panitia 9 yang membahas mengenai Pancasila itu adalah Bung Karno sendiri kok. Sampai akhirnya terjadi perubahan urutan-urutan. Di mana yang semula ketuhanan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa itu ditulis terakhir, sekarang menjadi yang pertama. Kenapa itu menjadi persoalan? Kalau Bung Karno ketika pidato 1 Juni di BPUPKI itu menyebutkan yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Kuasa. Itu pasti heboh. Sebelum yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima disebutkan, sudah terjadi heboh. Betul. Karena apa? BPUPKI itu terbelah dua. Ada yang sekularis, ada yang Islamis. Nah, orang kalau mendengar ketuhanan yang Maha Esa atau ketuhanan yang Maha Kuasa itu pikirannya, oh itu pasti Islam, pasti heboh. Betul. Bung Karno belum sampai menyebutkan sila kedua, 3, 4, 5, udah heboh. Oleh karena itu, Bung Karno sangat bijaksana menyebutkan sila kelima itu sebagai gongnya, yaitu ditabuh, itu gongnya itu ditabuh dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nggak ada, udah selesai. Jadi nggak ada keributan.
bahwa kemudian ada panitia 9 yang diketuai oleh Bung Karno sendiri melakukan penyusunan kembali. Nah, itu memang sudah terjadi. Bahkan kelompok Islam yang menginginkan, ini untuk kesekian kalinya, karena lembaga BPIP? bukan 59 Konstituante ya? konstituante, itu pun terjadi perpecahan. Itu karena pertentangan antara sekularis dan Ya, Pak, sebelum lebih jauh saya mau bertanya. Jadi kalau misalnya pemerintahan Pak Jokowi ini kan memindahkan hari lahirnya Pancasila ke 1 Juni. Itu berapa pandangan Bapak? Benar atau keliru? Dia ngomong begitu itu karena dia petugas partai. Sebetulnya yang menginginkan 1 Juni itu Megawati. Oke. Nah, kalau Jokowi pikirannya itu adalah biar terjadi perpecahan, biar terjadi perbedaan antara pro dan kontra. Itu Jokowi. Tapi yang benar jadinya lahirnya tanggal 1 Juni atau 18 Agustus, Pak? Kalau saya katakan tanpa melihat urutan-urutannya, hanya sekedar orang lahir namanya Soekarno, Soeharto, ya itu aja dipakai. Atau Lim Syok Lan, ya kan? Sebelum ganti nama, ya kan? Ya itu namanya gitu. Jadi Pancasila itu, kata Pancasila itu lahirnya 1 Juni. Tetapi kalau dikaitkan dengan urutan-urutan, ya 18 Agustus, itu pun setelah 7 kata itu dihilangkan. Ya, dalam Piagam Jakarta ya. Betul. Sebelum itu, ya 22 Juni itu lahirnya Pancasila. 22 Juni ya? 22 Juni. Bukan 1 Juni berarti ya? Karena 22 Juni itu sudah ada urutan. Hasil dari panitia 9. Oke. Tetapi dengan kata-kata, dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi para pemeluknya. Ya. Nah, Oke. 18 Juni itu 7 kata itu hilang. Ya. Jadi kelahiran Pancasila itu ada 3. Ada 1 Juni, ada 22 Juni, ada 18 Agustus. Oke. Jadi yang ingin tadi saya mau katakan itu ada saja orang-orang yang masih mau mendiskreditkan Soekarno dengan mengatakan bahwa itu sila-sila Pancasila itu sudah pernah disebutkan oleh Yamin, Muhammad Yamin. Ya, ada satu lagi yang disebut-sebut sebagai pernah mengatakan itu. Tetapi Bung Hatta menolak tegas. Yamin tidak pernah mengatakan seperti itu. Bahkan agak kenceng, Bung Hatta mengatakan Yamin itu suka bohong. Iya, ada tulisannya itu. Nah, jadi ya udah, itu memang hasil galian dari Bung Karno. Oke. Nah, ketika itu zamannya Pak Harto, tadi saya katakan bahwa Pancasila itu menimbulkan ketakutan. Ya, Pak Harto, kelihatannya Pak Harto juga takut juga dengan sila pertama. Ketuhanan. Oleh karena itu Pak Harto juga mempertentangkan antara Pancasila dan Islam. Apa yang membuat Pak Harto takut dengan sila pertama, Pak? Ya tanya sama Pak Harto. Pak Harto itu beliau mengaku Muhammadiyah, ya. Tetapi dari pembicaraan-pembicaraannya, ya, dari perilaku beliau di dalam menata rumah tangga dengan anak-anaknya, ya, itu lebih ke Jawa. Ya, oleh karena itu beliau juga punya yang namanya butir-butir Pancasila itu, yang kemudian dijadikan kurikulum
di kursus P4 Ya, P4. ya, Ya, itu ada berapa 36 atau berapa itu ya. Iya. Wah, itu semua pikiran-pikiran orang Jawa. Ya, nasihat-nasihat, nasihat-nasihat bagi ya pegangan hidup, ya pegangan hidup. Nah, oleh karena itu di dalam perjalanannya kemudian Pak Harto menekankan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Yeah. Jadi beliau cinta kepada Pancasila, tetapi sesuai dengan pemahamannya sendiri. Ya, bahkan kemudian ya ini Pak Harto atau kemudian lawannya Pak Harto mempertentangkan Islam dengan Pancasila. Misalnya saja dengan satu-satunya asas tadi itu, kelompok organisasi Islam banyak yang tidak mau. Ini bukan asas kami adalah Islam. Ya, mungkin mereka perlu melanjutkan lah. Tapi kalau way of life bolehlah. Tapi itu kata-kata itu tidak disebutkan. Pokoknya menentang aja. PII misalnya. Persatuan Pemuda Islam Indonesia ya? Pemuda Islam Indonesia ya? PPI. PPI ya? Persatuan Pemuda Islam. Itu menolak. HMI juga menolak. Muncullah HMI MPO. Ya, jadi dipertentangkan. Bahkan muncullah komando jihad, ya kan? Kemudian ya ada Tanjung Priok, ada Talang Sari, ya. Nah ini apakah itu hanya persoalan karena mereka Islam, ataukah karena menolak asas tunggal, satu-satunya asas, itu perlu diselidiki lagi lah ya. Indonesia itu paling suka membuat peristiwa besar tetapi tidak pernah melakukan penyelidikan. Tidak pernah membukukan. Ada komisi pencari fakta, tidak ada. Ya, ini pun begitu. Nah, tetapi yang jelas itu pengalaman saya pribadi. Ketika saya menjadi anggota DPR, untuk bisa menjadi DPR, itu harus dilitsus, penelitian khusus. Sejauh mana saya ini Pancasilais gitu. Tetapi ada pertanyaan-pertanyaan di situ, ya, ada berbagai pertanyaan, ya. Yang nadanya itu adalah mempertentangkan Islam dan Pancasila. Nah, apakah ini Pak Harto tahu atau Pak Harto sendiri yang menginstruksikan? Saya nggak tahu, ya. Tetapi itu ada pertanyaan misalnya, pilih mana Pancasila atau Islam? Kurang lebih begitu. Ya. Nah, karena saya itu orang terdidik ya, jadi saya pandai berkilah. Ya saya katakan bahwa Pancasila dan Islam itu tidak ada pertentangannya. Kurang lebihnya begitulah. Saya jawab saya tidak sesingkat itu, cukup panjang. Ya. Tetapi bagi orang-orang P3, saya waktu itu adalah dari fraksi P3, ya, yang lulusan SD, kebanyakan lulusan SD, itu pasti nggak bisa mengelak, ya memilih Islam, ya akhirnya jatuh nggak bisa jadi anggota DPR. Nah itu di zamannya Pak Harto. Padahal itu Pak, Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa itu kan jelas agamanya. Loh iya, ya oleh karena itu banyak orang yang kemudian menjadi antipati terhadap Islam, sekalipun 7 kata itu sudah nggak ada. Iya benar. Ya, semula kan ketuhanan yang Maha Kuasa dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya. Tetapi kan ada ayat 2-nya.
yang memberikan kemerdekaan bagi agama-agama lain untuk menjalankan ibadahnya, agama dan kepercayaannya. Nah, kepercayaan itu bisa kepercayaan terhadap agama, bisa kepercayaan yang lain, ya kan? Kan begitu. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Nah, hanya orang yang kemudian risih aja terhadap Islam mengatakan begitu. Dan yang nggak paham kali Pak ya? Iya, nggak paham atau ya karena memang nakal. Ya. Karena apa? Di dalam Al-Quran sudah disebutkan. Mereka tidak akan henti-hentinya mempengaruhi kamu supaya kamu berbalik dari agamamu. Iya benar. Sampai kamu berbalik benar. Iya benar. Ya kan? Ya, jadi memang mereka sudah seperti ditakdirkan untuk menolak Islam. Ya kan? Siap. Ya. The rising of Islam ternyata muncul dengan migrasi apa itu namanya, orang-orang Afrika kebanyakan ya ke Eropa membawa agamanya. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau Pak Harto membuat P4, Megawati juga nggak mau kalah. Dia punya penafsirannya sendiri tentang Pancasila itu lewat BPIP ya? BPIP. Ya, BPIP. Nah, kalau BPIP itu hasilnya apa ya? Aku nggak tahu juga itu. Ya? Kalau Pak Harto kan hasilnya P4 itu. Ya, dan ada butir-butir tentang Pancasila itu. Kalau mau sila yang pertama, butir-butirnya adalah ini. Kalau sila kedua begini dan selanjutnya ya. Seperti menunjukkan way of life, ya, cara hidup, tapi cara hidup yang kejawen, ya. Nah, apakah itu kemudian diterima dan hasilnya jelas ya, banyak orang yang tidak mau menerima itu. Betul. Ya. Bahkan ada yang menjadikan itu sebagai ideologi tadi itu. Betul. Ya. Nah, sekarang BPIP itu hasilnya apa? Yang saya pernah dengar, ya, itu BPIP itu hasilnya ya cuman 1 Juni itu, tanpa mengaitkan dengan bahkan dengan tidak mengakui yang 22 Juni, tidak mengakui yang 18 Agustus, yang diakui lah 1 Juni itu. Ya, tentu saja itu menimbulkan pro dan kontra ya, khususnya karena memang sudah diubah, ya, bukan 1 Juni lagi, tetapi lebih kepada 18 Agustus ya. Nah, ada seorang ahli Pancasila, dugaan saya ya, namanya Dr. Yudi Latif. Dr. Yudi Latif itu dipilih oleh Megawati atau Jokowi ya. Jokowi dalam hal ini masih petugas partai ya. Enggak seperti yang sekarang itu dia sudah di kepala partai. Bosnya partai. Injek partai dia. Ya. Itu menjadi ketua BPIP. Tetapi karena ada yang bertentangan dengan pikirannya itu bertentangan dengan pikiran Megawati, dia mundur. Nah, persisnya apa? Yudi Latif itu orangnya tidak banyak bicara, ya, tidak banyak debat, tidak banyak apa itu namanya, lebih banyak menghindar lah. Lain dengan Rocky Gerung, kalau Rocky Gerung nggak apa aja ditanggapi sama dia. Ya. Iya, Pak, yang menarik kan gini. Setelah Undang-Undang Dasar 45 diamandemen tahun 1999 sampai 2002, kan lahir undang-undang baru tuh 2002. Di situ kan ruh Pancasila hilang kayaknya kan, karena memang batang tubuh di Undang-Undang Dasar 45 itu semua dirubah total.
Bahkan katanya ada yang mengatakan perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu sampai 95 bahkan 97% gitu kan Pak. Nah tapi kita kan tahu lahirnya BPIP ini justru setelah Undang-Undang Dasar 45 di amandemen. Nah, dan selama sejak Pak Jokowi muncul tahun 2014 misalnya, kan selalu ada yang teriak, saya Pancasila gitu kan Pak. Nah sebetulnya Bapak sendiri melihatnya ini fenomena apa sih, sementara di satu sisi Pancasila hilang dari Undang-Undang Dasar kita, tapi di sisi lain muncul BPIP yang berperan untuk membina masyarakat untuk lebih Pancasilais, dan juga ada yang ngaku-ngaku bahwa saya Pancasila, padahal Pancasila di Undang-Undang Dasar itu nggak ada. Bahkan kalau nggak salah di kurikulum udah nggak ada ya pelajaran Pancasila ya, kalau nggak salah. Nah menurut Bapak, pandangan Bapak gimana Pak? Jadi kalau itu terkait dengan perubahan Undang-Undang Dasar, ya, perubahan, pergantian atau amandemen, itu memang Pancasila tidak lagi menjadi sumber hukum. Sedang Undang-Undang Dasar 1945 itu betul-betul konsisten dengan Pancasila sebagai sumber hukum. Tidak ada yang meleset atau bertentangan sedikit pun dengan Pancasila. Itu batang tubuhnya. Nah, setelah batang tubuhnya itu berubah, batang tubuhnya itu serampangan lah. Jadi kita perlu menanyakan sama Amin Rais itu. Amin Rais itu Pancasilais bukan? Ya. Karena waktu itu Ketua MPR yang berubah ya Pak ya, yang mengamandemen. Iya, setelah amandemen, isi amandemen itu tidak mencerminkan Pancasila. Padahal pikirannya semula adalah Pancasila itu menjadi sumber hukum. Betul. Ini enggak lagi. Apalagi setelah ditangani oleh SBY serta Jokowi. Itu perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 2002 itu udah kacau balau. Antara lain misalnya kan, masa penguasaan atas tanah oleh orang asing dan oleh orang dalam negeri bisa sampai 99 tahun. Bahkan kemudian ditambah menjadi 190 tahun. Ya kan? Nah, ini sudah sangat bertentangan. Ya, apalagi kemudian sumber daya alam pasal 33. Ya. Kemudian hukum. Udah kacau balau semua. Jadi memang betul dalam prakteknya sejak 2002 itu Pancasila hilang. Karena dia sudah bukan menjadi sumber hukum dibentuknya Undang-Undang Dasar maupun perundang-undangan di bawahnya. Nah, itu pikiran-pikiran Mahkamah Konstitusi itu kan sudah tidak sesuai semua dengan pikiran-pikiran Pancasila. Demikian juga Mahkamah Agung. Betul. Ya, jadi bertentangan. Nah, sebetulnya apa yang mau dicari? Kalau Megawati karena bodoh aja dia. Ya, kalau Jokowi memang mempunyai keinginan untuk mengadu domba, menghancurkan Republik Indonesia Proklamasi 45. Ini Jokowi. Masuknya orang asing. Masuknya Cina. Undang-Undang Cipta Kerja ya Pak ya. Iya, itu yang kemarin dibangga-banggakan, ya kan? Nah, pembangunan IKN itu mencerminkan Pancasila nggak Pak? Kenapa? Pembangunan IKN mencerminkan Pancasila nggak? Dari sisi lokasi sudah tidak cocok. Ya. Kenapa Pak? Ya ngapain jauh-jauh di sana? Iya. 70% dari rakyat Indonesia itu adanya di tanah Jawa. Masih agak mending lah kalau kemudian menggunakan Mekarta sebagai ibu kota, ya, atau Jonggol gitu. Harus Jonggol gitu ya. Iya, betul ya kan. Dulu pernah memang ada pikiran bikin di Malang, ya kan.
Ya, tapi kemudian ini dari sisi lokasi ya. Dari sisi finansial, untuk apa menggelontorkan sekian ratus triliun, puluh triliun untuk membangun sesuatu yang nggak perlu ada, ya, nggak. Kalau istilahnya Pak Harto itu tidak ambek parama arta. Apa itu, Pak? Mendahulukan yang penting. Oh. Yang penting, yang prioritas, yang betul-betul dibutuhkan oleh rakyat. Ya. Ya. Ngapain tuh bikin bus? Iya. Ya. Ini pikiran Bung Hatta ya. Bung Hatta itu menyetujui bantuan Amerika kepada pembangunan semen Gresik. Oke. Dengan syarat bahwa orang-orang Indonesia ikut bekerja di situ. Oke. Jadi ada tidak hanya sekedar kerjasama, tetapi juga pemindahan ilmu. Iya. Dengan terbentuknya, berdirinya semen Gresik itu, maka bangsa Indonesia bisa bikin Iya. berbagai macam produk semen yang lain, termasuk pupuk. Pabrik pupuk itu prosesnya nggak terlampau berbeda dari semen, meskipun bahan bakunya berbeda. Ada zat-zat kimia seperti magnesium, itu yang penting untuk pupuk, tapi penting juga untuk semen. Ya, dari proses kimia dasarnya itu sama. Ya. Jadi kalau mau kereta api cepat itu bisa kerjasama dengan Inka, ya kan? Jangan terus kemudian seluruhnya seakan-akan teknologi Cina, teknologi Perancis, Jerman, sama Jepang itu juga sebuah pilihan. Ya, yang tidak perlu menghabiskan APBN. Betul. Dulu rencananya katanya mau ngutang sama Cina, ternyata ngerogoti APBN juga. Betul. Bahkan Waskita Karya merugi ya karena kereta api cepat Cina itu. Betul. Ya kan? Ini kan sesuatu yang pemborosan yang luar biasa yang hanya bisa dilakukan oleh orang gendeng. Iya. Itu juga rute kereta api dari Jakarta Bandung bisa tergerus oleh Wus kan? Yang kereta api kan punya tuh rute Jakarta Bandung. Oh iya ya, Dan Parahyangan misalnya. Iya, Parahyangan iya. Iya, itu kan harusnya Parahyangan itu yang diperbaiki. Betul. Orang yang namanya Inka itu juga sudah maju. Betul. Masa Inka sekarang lagi merencanakan kereta api cepat juga. Ya kan? Dari Jakarta Surabaya. Ya kan? Lalu ya tentu saja itu sebuah pilihan ya. Menurut pendapat saya penting juga membuat apa itu namanya kan sudah ada Suramadu, Surabaya dan Madura. Nah, kenapa Banyuwangi, Bali mestinya bisa dibikin jembatan, ya? Atau yang bisa dilewati oleh kereta api. Iya. Mana Serang ke Bakauheni bisa juga. Iya. Ya. Iya. Kita melihat setiap kali kita melihat jembatan San Francisco dan jembatan-jembatan gantung di Amerika itu, aduh, kapan kita bisa bikin begitu? Iya. Kan lebih baik begitu. Betul. Sehingga namanya Nusantara itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa merupakan suatu lingkaran, ya, yang orang bisa menempuhnya. Lewat darat ya Pak ya? Iya. Iya. Pak, jadi implementasi Pancasila sekarang seperti apa Pak? Dengan dirubahnya? Nggak ada, udah. Oh, nggak ada. Hilang udah. Jadi fungsi BPIP itu apa dong Pak?
Itu harus ditanya sama Megawati, ditanya sama Jokowi. Maka saya bilang ini kerjaan orang-orang gendeng. Dia misalnya ya Megawati itu ingin membuat P4 kayak Pak Harto. Tapi dia tidak melihat dirinya sendiri itu kemampuannya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Dia nggak sekualitas Pak Harto. Kalau Pak Harto itu ya sebagai orang Jawa dia ngerti bagaimana cara hidupnya orang Jawa. Ya belum tentu bahwa P4-nya Pak Harto itu cocok untuk daerah-daerah yang lain. Ya. Jadi sebetulnya ya cukup aja Pancasila itu, 5 sila itu di apa itu namanya, diartikan sendiri. Ya. Ini penting. Karena apa? Karena ada pasal 28. Pasal 28 itu mengatakan kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat, lisan maupun tulisan, dan lain-lain. Artinya bangsa Indonesia diberi kemerdekaan untuk membuka pikirannya terhadap berbagai macam pikiran internasional sekalipun, termasuk ideologi-ideologi internasional yang berkembang di dunia. Tetapi bahwa Pancasila tetap dasar negara. Iya, Pak. Tapi dengan kondisi Indonesia sudah seperti sekarang ini gitu ya, juga dengan adanya pengaruh geopolitik nasional, internasional yang makin memanas lah, Pancasila masih dibutuhkan nggak sih, Pak? Kenapa? Pancasila masih dibutuhkan nggak dalam kondisi yang seperti sekarang ini? Ya kalau seperti sekarang, orang sekarang itu sudah terbuang, Pancasilanya sudah terbuang. Justru kita mau mengembalikan Republik Indonesia ini, proklamasi kemerdekaan 45 itu, dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45-nya. Artinya itu tidak bisa dipisahkan itu. Artinya kita memang masih sangat membutuhkan Pancasila ya Pak ya? Oh iya. Kalau kita keluar dari Pancasila, kita bukan bangsa Indonesia lagi. Betul. Udah hilang itu, arwah kita, martabat kita hilang. Betul, karena jati diri kita ada di situ ya Pak. Jati diri kita adalah itu. Iya. Yang bisa bergotong royong itu hanya mereka yang berketuhanan. Dan berpancasila. Ya berpancasila artinya tidak mungkin persatuan Indonesia itu akan terwujud kalau kita nggak bisa gotong royong. Betul. Gotong royong itu adalah aktivitas yang nyata dari persatuan Indonesia. Iya. Dan memberikan bantuan kepada yang lain berarti hak asasi itu disebarluaskan menjadi bagian daripada way of life. Hakmu adalah hakku. 1 rupiah dari kekayaanku adalah bagianmu. Kamu punya hak atas tiap rupiah yang aku punya. Itu kan tidak hanya sekedar persatuan, tapi juga hak asasi. Iya. Ya. Iya. Kemudian ya musyawarah. Tidak bertentangan, tidak gontok-gontokan. Kita musyawarahkan. Ya kan? Lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat. Nah, Pak, kalau nanti kan untuk memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 45 mengembalikan lagi Pancasila maksud saya. Iya. Berarti harus memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Betul. Kalau nanti, itu menjadi satu. Iya. Kalau hilang satu, hilang semua. Nah, kalau misalnya Undang-Undang Dasar 45 sudah diberlakukan kembali, BPIP masih harus dipertahankan atau bubar? Sekarang aja sebetulnya antara hidup dan mati. Ya, antara ada dan tiada. Sekarang ini ya, jadi orang nggak tahu BPIP tiba-tiba kok mengatakan agama adalah musuh Pancasila. Pancasila itu bagaimana itu? Otaknya di mana itu? Iya. Jadi ini memang sudah kacau, dan oleh karena itu
menjadi harapan kita, harapan jihad kita untuk mengembalikan Pancasila dan UUD 45 serta mengganti rejim ini. Iya. Dengan rejim yang sesuai dengan pikiran-pikiran proklamasi 45. Iya. Oke. Masih ada yang mau ditambahkan Pak Bintang? Ya, saya kira orang-orang kayak Prof. Suteki, ya, dia itu dipecat, tidak boleh mengajarkan Pancasila hanya karena berbeda, dianggap pandangannya berbeda dari BPIP. Ya, itu nanti perlu kita belajarlah sama Pak Profesor Suteki. Ada juga rumah Pancasilanya Pak Prihandoyo Kuswanto, ya, di Malang sana. Ini juga kita perlu. Artinya apa? Maksud saya adalah bahwa selama 20 tahun kita tuh meninggalkan Pancasila ini, banyak orang yang sudah kerasukan setan juga, ya, tidak mengenal Pancasila, tidak bisa berperilaku kayak Pancasila. Padahal itu mestinya merupakan suatu way of life, ya. Nah, ini harus dididik lagi. Pancasila harus diajarkan kembali kepada anak-anak. Iya. Anak-anak sekolah. Nah, bahwa kemudian mereka yang mahasiswa mau menggali lebih lanjut dan menunjukkan betapa hebatnya. Oh iya ya, ketika saya ngomong betapa hebatnya itu Imam Khomeini aja begitu menghargainya Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kita rupanya ada sebuah negara yang bisa mengamalkan Islam dengan cara lain. Indonesia disebut. Imam Khomeini saja menghargai. Iya. Ya, jadi mereka yang mau mempelajari, menggali dan memberikan pencerahan sehingga Pancasila ini menjadi terwujud tidak hanya sekedar menjadi way of life, tetapi juga dasar negara. Di atas dasar mana kita bikin republik ini, itu harus didorong, harus didukung. Oleh karena itu harus masuk di dalam pelajaran kita. Dari anak-anak. Mungkin dengan caranya Pak Harto, ya caranya Wali Songo kan begitu. Betul. Ya, dia tidak secara dogmatis mengajarkan ayat-ayat, surat-surat, tetapi menggunakan peribahasa yang bisa dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Dan ternyata berhasil. Kita menjadi negara dengan rakyat yang mayoritas Islam di dunia. Iya. Itu kira-kira. Iya. Oke. Saya disertasi saya nggak kayak gituan. Tetapi saya bagi semua orang Muslim, saya kira Pancasila itu ya Islam juga. Iya, karena ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Iya. Bener, iya. Iya, terima kasih banget Pak Bintang. Terima kasih. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.